Allah, aku tidak bisa keluarkan zakatnya. Ini kesemuanya aku dapat karena kerja keras aku. Percis pertanyaannya. Rasul cuma ngelus dada, ibu. Waihaka ya Sa'labah, waihaka ya Sa'labah. Celaka kamu ya Sa'labah. Celaka, betul. Sombong, celaka. Rasul wafat, hartanya mulai merosot, domba-dombanya banyak yang keracunan, mulai menurun tuh kekayaannya. Udah di tongkat estafet kepemimpinan dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq, datang Sa'labah pengen keluarkan zakat. Apa kata Abu Bakar? Maaf ya Sa'labah, Allah udah turunkan ayat khusus buat kamu biar keluar zakat, kamu nggak keluarkan. Nabi sampai minta kamu nggak keluarkan, aku nggak punya kuasa untuk nerima zakat kamu ya Sa'labah. Akhirnya merosot, miskin lagi. Beda, miskin yang pertama menjadi kekasih Rasulullah, tapi miskin yang kedua tuh kue cincin ganda sturi, miskin nggak tahu diri. Tuh. Itu, Bun. Langsung dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri sudah ada ya cerita-cerita ya, ibroh-ibroh untuk peringatan kepada kita semua, jangan sombong. Walaupun memang kita bekerja keras sendiri, tapi itu ada campur tangan Allah di situ. Kalau Allah mau ambil kapan saja ya. Dengan susah. Gampang sekali. Innallaha la mani'ah. Ya, Allah nggak ada dalam artian nggak, sekalipun sekampung sedunia mau mencegah, kalau Allah nggak izinkan, nggak akan mampu. Sekalipun itu sekampung sedunia untuk menahan, Allah mau menjatuhkan, nggak ada yang bisa untuk menghalang-halanginya lagi. Masya Allah, apalah daya kita manusia ya, Masya Allah. Iya. Semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meninggal cuma kain kafan yang kita bawa ya, Bi ya. Betul. Nggak bisa dibordir, nggak bisa pesan diapa-apain, polos. Masya Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesempatan ya untuk hadir di majelis ilmu, belajar terus untuk mencapai tingkat ketaatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya. Masih di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan dari jemaah yang ada di sini. Siapa dulu yang mau bertanya? Ya. Ibu hijau-hijau. Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya ya. Namanya siapa, Ibu? Nama saya Ibu Ana dari Majelis Taklim Rosniah BNN Bogor. Ya. Apakah yang mendasari seseorang sehingga dalam dirinya timbul sifat sombong? Ya. Gitu aja? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Ana ya, pertanyaannya tadi, apa sih yang mendasari seseorang itu memiliki sifat sombong sehingga timbul rasa sombong itu dalam diri seseorang? Ya, walaupun pertanyaan satu, tapi insya Allah biar merambah ke yang lain, bahasanya ikan betok buah markisa. Satu yang dipentok biar semuanya berasa. Gitu, ya. Jadi Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ya, Allah mengabadikan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah. Illa yauma, pada hari nanti, la yanfa'u, udah tidak bisa memberikan manfaat lagi, mal, harta kita, banun, juga anak kita, kecuali harta yang kita belanjakan di jalan Allah, kecuali anak-anak yang soleh dan soleha. Pada hari itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bisa berjumpa dengan Allah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Terkadang yang membuat kita terbawa dengan sifat sombong memang ketika kita Allah berikan kelebihan dari segi materi, atau bisa jadi materi enggak, Allah berikan kesempurnaan yang padahal kalau kita telah lagi juga nggak ada apa-apanya, semua titipan. Contoh, kalau melihat, makanya dalam agama diajarkan, ini yang cenderung jadi sombong Bun ya, materi. Mana? Merasa
Allah berikan tanah di setiap tempat, mobil mentereng pada mengkilat, rumahnya berderet pada bertingkat, duitnya ngitung sampai berlipat-lipat, istri dandanan alis sampai ngejepat gitu. Nah, ini yang terkadang memang yang padahal semua itu adalah titipan gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi hal-hal seperti atau mungkin merasa punya wajah tampan, punya wajah cantik, yang padahal itu semua adalah titipan, yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Nah, bagaimana untuk tadi pertanyaannya apa yang membuat kita cenderung jadi sombong? Itu biasanya seperti itu. Berasakan Ibu ya? Gitu, merasa, makanya Nabi mengajarkan cirinya orang yang bahagia dalam urusan dunia dia mandangnya ke bawah. Ketika dia syukuri punya mobil, alhamdulillah. Saya kemana-mana masih naik mobil, tinggal nginjek gas. Bayangkan tetangga saya sebelah, kalau lagi musim hujan begini, ternyata harus kehujanan. Tapi bersyukur dia, masih tinggal ngegas, naik motor. Nah, ini yang cenderung membuat jadi sombong. Nah Bunda, tolong dipahami sekalian, tadi kan Nabi bilang sekaligus ada 9 macam ya. Ujub, takabur, sombong itu takabur ya, ria, sum'ah, hasad, dengki, ghibah, namimah, bakhil, kazib, dusta. Ini nih yang bukan hanya mencelakakan kita di dunia, bahkan di akhirat. Jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan kepada orang yang mempunyai hati bertengger 9 penyakit ini. Sementara itu dekat sekali dengan manusia ya Bi ya. Rentan sekali dengan gitu. manusia. Dan obatnya nggak ada lain. Satu, sempat waktu pas di saat menonton muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi. Hafal ya Bu? Gitu kan? Iya. Nah di situ terobati hati kita. Terus di sini ada taklim, jamaat taklim Rosnia. Oh, setiap minggu hari apa datang obatin itu untuk mengobati 9 Zikir, macam itu. Ya? Gitu. Begitu Bunda. Ya. Begitu Ibu Ana. Nah, di Bogor ini subhanallah ya, memang kota hujan Bi. Aduh, kita ditemani dengan hujan tapi jadi sejuk pemirsa. Aduh, subhanallah ya. Sudah bisa dipahami ya Bu Ana ya? Insya Allah, mudah-mudahan kita jauh-jauh deh dari sifat sombong seperti itu ya. Selalu beristighfar terus, biar setan kita kalahkan dengan bisikan-bisikan yang baik ya. Selanjutnya, yang mau bertanya lagi Bangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas dari Masjid Salim Rosniah BNN Bogor. Ya. Bertanya pada Pak Ustadz. Ya. Begini Pak Ustadz, apakah sifat sombong seseorang itu didasari dari sifat dasar atau karena sifat dari lingkungan yang buruk? Bagaimanakah cara menghilangkannya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Teh Imas ini nanya, subhanallah ya. Terus sembun. Nanya katanya, ini sombong ini sifat turunan gitu kan? Sifat turunan, ada ya sifat turunan sombong ya? Atau karena lingkungannya dia, subhanallah. Atau karena lingkungannya dia berada sehingga dia terbawa pengaruh. Memang ada ini juga ya? Nitip pesan kepada istri saya, juga buat jamaah ya, akhwat yang ada di taklim jamaah taklim Rosnia, juga pemirsa yang sedang menyimak muhasabah ya, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi. Ingat loh, ada bahasa orang bijak begini Bun, al ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Yang namanya kaum ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Sebelum anak-anak kita mengenal bangku sekolah PAUD, sebelum anak-anak kita kenal dengan sekolah yang namanya TPA, sampai tingkat TK, kemudian SD, SLTP, SLTA, bahkan akademis, madrasah yang pertama ditemukan oleh anak kita adalah ibundanya. Ternyata anak terkadang mempraktekkan apa yang dia lihat. Berasa nggak Ibu? Iya. Oh, ibu saya itu kalau dengar suara yang namanya hal menakutkan, astagfirullahaladzim. Anak nggak pakai dicereweti,
Karena tampilan yang dia lihat selalu tampilan-tampilan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika ibu di pasar ngajak itu anak masih balita, ketika hal yang sifatnya jatuh, astagfirullah. Dengar berita ada telepon ibu atau telepon dari kakaknya bahwasanya ibunda meninggal, innalillah. Anak sekalipun dia belum bertanya, dia dengar, ini ibundaku kok ngucapin begini-begini, akan kerekam. Ternyata itu tampilan yang baik, Bunda. Ada lagi ketika itu anak diajak ikut arisan. Ada temen ibundanya nanya, ih gelang kamu bagus ya. Oh iya dong, made in Paris gitu loh. Gitu kan. Iya gitu kan. Hijab kamu keren. Oh iya dong, made in Mekah gitu loh. Gitu. Nah anak. Padahal home syariah. Gitu. Anak ibu, mohon maaf ngelihat gak dia? Ngelihat, oh ibundaku ngomongnya begini loh. Ibu, jangan heran kalau nanti nggak perlu kita suruh, dia akan mencontoh, Bunda. Benar. Gitu, ketika temannya nanti berbicara gini, oh iya dong, kan ibu aku gini. Nah, berarti tolong. salah satu pertanyaan tadi terjawab, ada ternyata sifat turunan dari sombong iya. itu. Hati-hati nih Gitu. kita, terutama para ibu ya. Jangan menunjukkan kepada anak, jadi anak diajarkan sesuatu hal yang memang beliau lihat Iya. dari ibunya ya, Masya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi jawabannya Ibu ya. Ada yang mau lewat dulu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih punya waktu sedikit lagi untuk melanjutkan kajian kita di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan dari Teteh Imas tadi ya. Yang pertama tadi sudah dijawab, ternyata memang ada kemungkinan penyakit turunan itu sombong tehnya. Makanya ibu lah sombong-sombong, geranya ya biasa ya lah orang mama. Ada translate-nya di bawahnya. Nah, iya Bun, makanya tadi Abi katakan, itu benarlah bahasa orang bijak, yang namanya ibu adalah madrasah yang pertama. Madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Jadi ya bagaimana kita mensikapi anak kita, kok anak nih omongannya ada yang rada beda nih gitu kan. Jangan sungkan-sungkan. Makanya konsep Quran, konsep agama Islam mengajarkan baik sekali tuh. Muru auladakum bisolah wahum sab'asinin. Ajar anak kamu, perintahkan ketika masih usia 7 tahun. Karena dari 7 tahun ke usia balik kan mulai lumayan tuh, masih ada usia 7 tahun lagi. Supaya nanti ketika balik udah timbul tuh surat jalan buat mukallaf, udah terbiasa. Nah sekarang juga melanjutkan Bunda, apakah bisa dari keturunan? Dari lingkungan juga bisa nggak? Dari lingkungan bisa jadi. Ya, terkadang kita nggak menyangka anak-anak kita berteman dengan anak-anak borju yang kehidupannya ya high class lah gitu kan. Atau emaknya lah yang bergaulnya gitu. Gimana? Ya, orang tuanya juga bisa. Iya, yang kehidupannya memang serba mewah gitu kan. Nah dari situ bisa terprovokasi Bunda. Yang naudzubillah min dzalik, iya kalau orang tuanya mampu. Yang kadang-kadang kita prihatin Ibu, pemirsa, anak kita bergaul dengan anak-anak borju sementara dia masih proses mencari jati diri. Belum bisa untuk memfilterkan, oh ini nggak baik karena orang tuaku nggak mampu. Yang kadang-kadang prihatin ke orang tua Bunda, bergaul dengan anak borju mengikuti gaya hidup yang sifatnya ya gaya hidup yang sifatnya mewah, sementara orang tuanya nggak mampu, yang akhirnya kan pala jadi kaki jadi kepala untuk bela anak. Yang lebih prihatin lagi Bunda, padahal dia sebagai anak pendidikan sekolah kemudian kan harus bayaran. Ketika menerima bayaran dari orang tuanya dia terima, tapi ketika orang tuanya datang, udah sana-sana aku malu kalau ntar ketemu teman-temanku. Naudzubillah min dzalik. Ini bisa jadi mempengaruhi sifat takabur akhirnya. Bahkan lebih parah durhaka. Orang tua saja gengsi, pengen diketahui oleh orang teman-temannya. Nah seperti ini. Ini hal-hal yang cenderung bisa mendidik pola hidup takabur. Gitu. Maka ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Karena berteman dengan orang yang soleh itu bisa menjadi kesaksian di akhirat nanti ya. Jadi ya di samping bergaul dengan teman soleh, teman-teman yang soleh, kemudian juga kumpul di majelis-majelis zikir, yang dimana di majelis kita mesti tahu mana yang halal, mana yang sifatnya takabur, ujub, itu sifat-sifat penyakit hati. Juga Bunda mencontohkan kepada anak pola hidup yang sederhana.
gitu ya. Bergaul dengan siapa saja, tapi jangan menjadi minder atau mengkelompok-kelompokkan gitu ya Bi ya. Karena si ini, mohon maaf, orang berada semua antipati dengan Bun, yang biasa-biasa aja. Abi dari kecil diajarkan begini, rasakan, ini bukan tahadus binikmah gitu. Nah, kalau bahasa sekarang mah kerenan. Ya Abi gue asli kan Jakarta, ngomong juga kasar, sentong gitu kan. Tong, orang tua lu orang nggak punya. Bahasanya lebih baik apa adanya tapi punya sendiri ketimbang yang dikhawat. Ini pesan Ibu, tapi Abi sekarang masih tertanam gitu. Buat apa bahasanya giliran apa namanya ngembalikan mampu, beli nggak mampu. Kembalikan mampu, beli nggak mampu. Kenapa? Karena mau bergaya, boleh minjem, terjadi hal yang nggak diinginkan, apa kecelakaan, mau nggak mau gantinya mampu nggak Ibu? Padahal tadi ketika beli nggak mampu. Nah, mendingan apa adanya tapi boleh hasil sendiri. Habis sekarang tertanam. Nah, ini memang pendidikan orang tua, terutama ibunda, bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita sifat yang mengedepankan kesederhanaan. Gitu. Benar-benar. Gitu Bunda. Begitu Teh Imas. Jelas. Jadi, ya itu Bunda ya. Benar-benar ada hubungannya berarti antara keturunan dan lingkungan. Dengan lingkungan itu subhanallah pengaruhnya ya. Ya kita boleh bergaul dengan siapa saja boleh ya Bi ya. Tapi tidak boleh membedakan siapapun karena Allah tidak pernah melihat dari casingnya istilahnya ya. Dia mau pakai ini, mau pakai itu, mau pakai itu. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Gitu. Makanya kalau orang berangkat haji atau umroh, semua pakaiannya sama putih semua. Itu Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua kita sama di hadapan Allah. Mau presiden, antara presiden dengan satpam di depan misalnya. Berangkat umroh atau haji, sama pakaiannya putih. Iya. Nggak ada bedanya ya Bi ya? Enggak. Mungkin karena presiden jadi warna emas gitu, gold gitu. Enggak ya? Karena Allah begitulah kan adanya. apa Umar bin Khattab saja ditanya kan, ketika ditanya ada orang dari Mesir gitu ketemu dengan Umar sendiri lagi tiduran di atas pelepah korma, di pohon korma, mau mencari Umar kan. Ternyata dia nggak tahu itu yang dihadapin Umar bin Khattab, presidennya yang dulu dicari gitu. Apa pakaian kebanggaan kebangsaan pakaiannya Umar bin Khattab gitu kan. Apakah dari kain wol atau dari yang emas, sutra? Apa? Pakaiannya cuma dua. Apa? Takwa dan sifat malu. Pakaiannya. Kalau kita kan sekarang enggak. Banyak pejabat-pejabat kita yang mewah tapi rasa malunya hilang kan gitu. Tuh, ya. Nah, makanya di segmen akhir Bunda ada menjadi gambaran kata Rasulullah. Kalau mencari yang ganteng, lantas malas ibadah, Nabi Allah Yusuf kurang ganteng bagaimana? Separuh kegantengan dunia Allah serahkan kepada Nabi Allah Yusuf. Pemirsa yang merasa punya wajah tampan, punya wajah cantik, lantas kemana-mana dikejar-kejar orang, akhirnya merasa wah, lantas nggak ibadah, tolong pulangkan, tetap ibadah. Ganteng Yusuf, tetap ibadah. Kemudian yang merasa punya wajah, ya mungkin secara penampilan kurang, dalam artian nggak tampan gitu kan, biasa, juga jangan pesimis. Kurang bagaimana jeleknya Bilal bin Rabah, yang bahasanya secara pandangan luar itu kulitnya saja hitamnya lebih hitam dari penggorengan belakangnya, gitu kan? Tapi lihat beliau yang udah kedengeran terompah sendalnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelek tapi tetap ibadah. Yang ganteng sudah, yang jelek sudah. Yang kaya, yang merasa kaya nih, gitu kan? Merasa jadi punya aku sendiri. Kurang bagaimana kaya Nabi Allah Sulaiman. Saya jalan sejauh-jauh Bogor, bahkan ke Sukabumi, Jawa Barat lah istilahnya, belum pernah ketemu yang sekaya-kayanya orang Jawa Barat. Ada nggak mungkin di BNR yang teralis rumahnya dari emas? Belum ada. Kalau yang ngerjain emas banyak gitu kan. Gitu. Iya, yang pagernya dari emas belum ada. Nabi Allah Sulaiman, bagaimana susah payahnya pengawal Bilqis ingin memberikan hadiah emas seberat timbangan sapi. Begitu radius 100 meter mau sampai ke istana Sulaiman, nggak jadi nerus mereka. Malu kita rasanya. Kita susah payah bawa emas ini seberat timbangan sapi. Ternyata di kerajaan Nabi Sulaiman dijadikan pagar istananya. Subhanallah. Tapi ya tetap ibadah Bunda. Jadi tidak ada alasan, mulai sekarang tidak ada alasan kita untuk sombong. Karena kalau kita mau lihat, karena kita ganteng, kita cantik, terus kita sombong tidak mau ibadah. Hello,
Itu tidak ada yang abadi ya. Gak Juga ada. merasa kaya, merasa apa? Nabi Sulaiman kurang kaya bagaimana? Tapi taat subhanallah, bahkan menjadi nabi. Contoh untuk kita semua. Mulai sekarang, hiduplah apa adanya. Semua kita saudara ya, Bia. Semua kita sama, nikmati apa yang sudah Allah terima, syukuri apa yang Allah terima, apa yang Allah berikan kepada kita. Sempat gak masih satu doa buat pemirsa? Boleh. Satu doa aja. Yuk, kita Ya doa. pesan Nabi, Allahumma rzuqna tawadu'a warfa'na bihi makanan aliyah. Biar terhindar daripada sifat takabur atau sombong. Apa doa Nabi? Ya Allah, anugerahkan rezeki ke dalam hati ini sifat tawadu. Angkat derajat kami. Amin. Yang kameramen, yang audio, yang produser, Amin. yang sutradara, yang ustadzah, yang ustadz, apapun profesinya, makin Allah tinggikan derajatnya, tapi dilandasi hati yang tawadu. Amin. Allahumma rzuqna tawadu'a warfa'na bihi makanan aliyah. Setiap habis sholat kita baca itu ya ibu-ibu ya. Kita ajak anak-anak kita untuk sama-sama berdoa setelah sholat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sifat tawadu dalam diri kita ya, insya Allah. Terima kasih sudah 1 jam pemirsa bersama kami. Saya Aida Syafira dan Ustaz Taufikur Rahman sama saya, dan juga ibu-ibu yang soleha, terima kasih sudah menemani kami di sini. Juga Masjid Rosniah BNR Bogor, terima kasih sudah menyediakan tempat untuk kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat semua yang kita sharing hari ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di episode yang akan datang. Salam hangat untuk keluarga ibu-ibu semua ya. Dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lupa.